Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku mau membahas mengenai perubahan anggaran dasar dan perubahan anggaran data perseroan. Apakah perbedaannya? Ya, kita semua harus tahu kalau teman-teman mempunyai suatu perusahaan atau PT yang ingin berdiri dengan baik dan maka harus melakukan penyesuaian mulai dari mengenai penanaman modalnya, melalui perubahan pemegang sahamnya, mengenai semua hal yang berhubungan dengan perseroan tersebut, apakah identitas atau informasi lainnya yang ada dalam perusahaan tersebut. Perubahan yang ada dalam perseroan itu harus dituangkan dalam perubahan anggaran dasar atau hanya perubahan data perseroan. Ya, dan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan itu ada yang merupakan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan menteri, dan ada perubahan anggaran dasar yang hanya cukup dengan pemberitahuan kepada menteri. Apa bedanya di masing-masing di masing-masing poin tersebut? Mengenai perubahan yang terdapat dalam anggaran dasar itu menyangkut mengenai nama dari perusahaan, mengenai domisili atau tempat kedudukan, mengenai maksud dan tujuan, mengenai jangka waktu, mengenai perubahan besar modal, mengenai pengurangan modal, mengenai perubahan besar modal dasar, mengenai pengurangan modal ditempatkan atau di sektor, mengenai perubahan status sementara yang termasuk pada data. Perubahan data perseroan itu adalah yang berhubungan atau berkaitan dengan identitas daripada perusahaan tersebut, baik identitas direksi, komisaris, peralihan sahamnya, pemegang sahamnya, pengangkatan direksi kembali atau komisaris, perubahan alamatnya. Nah, sebelum melakukan perubahan anggaran dasar, teman-teman harus tahu bahwa mengenai perseroan terbatas atau PT ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, di mana sebelum melakukan perubahan anggaran dasar terhadap perusahaan, teman-teman harus mengadakan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jika RUPS telah dilaksanakan dan disetujui, maka dituangkan dalam berita acara rapat, yang kemudian barulah dituangkan dalam akta perubahan anggaran dasar oleh notaris. Jadi poin-poinnya kita harus melakukan RUPS dulu. Setelah melakukan RUPS dituangkan dalam berita acara rapat, dan kemudian baru nanti diberitahukan kepada notaris, karena ini nanti semuanya ini ada saling berkaitan. Nanti notaris baru memberitahu kepada menteri hukum, dan dalam hal ini menteri hukum dan HAM. Jadi ada keterkaitannya. Jadi teman-teman kalau ingin membuat suatu perubahan anggaran dasar itu secara legalitasnya seperti itu, harus disesuaikan dan tidak bisa dilakukan secara sepi aja. Teman-teman ingin merubah, ya udah dirubah aja tanpa memberitahu, tanpa dituangkan dalam akta notaris atau diberitahu kepada notaris dan dilaporkan kepada menteri. Tidak bisa, maka itu tidak legal, ya, tidak efektif, tidak akan disetujui perubahan yang teman-teman berikan, yang teman-teman lakukan tersebut. Sekarang kita masuk kepada mengenai perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan menteri. Yang memerlukan persetujuan menteri tersebut termasuk apa aja? Pertama yaitu mengenai nama dari PT tersebut atau perseroan tersebut. Kalau melakukan perubahan terhadap nama perseroan, maka harus dilakukan perubahan anggaran dasar. Jadi jika ingin melakukan perubahan anggaran dasar yang merupakan
kan yang memerlukan persetujuan menteri itu diantaranya pertama nama, perubahan atas nama, itu harus melakukan perubahan anggaran dasar ya, memerlukan persetujuan menteri. Ya anggaplah seperti kita manusia ya, kita kalau ingin merubah nama harus harus merubah akte kelahiran. Begitu juga dengan perusahaan, kalau dia mau rubah nama dia harus melakukan perubahan anggaran dasarnya. Dulu di akta pendiriannya namanya si A, terus kemudian mau diganti si B, ya harus dilakukan perubahan anggaran dasar. Kemudian mengenai perubahan domisili atau tempat kedudukan, itu juga memerlukan persetujuan menteri. Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan menteri. Misalnya kantornya mau berubah, mau pindah dari wilayah ini ke wilayah itu, dalam satu wilayah administratif dapat pindah. Walaupun dalam satu wilayah administrasi itu bisa pindah ya, satu provinsi atau satu wilayah ini bisa pindah, ingin pindah ke dalam satu wilayah administrasi sama, misalnya dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara atau Jakarta Barat bisa. Yang ketiga mengenai maksud dan tujuan. Di sini maksud dan tujuan itu adalah jenis bidang usahanya. Misalnya pertama di akta pendirian jenis bidang usahanya perdagangan, kemudian mau dirubah menjadi konstruksi atau ditambah menjadi konstruksi, harus melakukan perubahan anggaran dasar. Dan keempat mengenai jangka waktu pendirian, misalnya di akta pendirian jangka waktunya untuk tidak terbatas, kemudian dirubah menjadi terbatas, menjadi untuk berapa tahun, 10 tahun atau apa. Terus kemudian yang kelimanya mengenai perubahan besar modal. Untuk perubahan besar modal ini terjadi biasanya perubahan besar modal ini biasanya terjadi untuk suatu syarat demi melakukan suatu tender agar bisa ikut tender. Syarat suatu ikut tender mereka harus meningkatkan modalnya. Sementara sekarang mereka punya modal cuma segini, jadi harus ikut tender ini. Mereka ingin ikut tender ini, tapi syaratnya modalnya harus lebih besar lagi. Jadi untuk meningkatkan modalnya mereka harus melakukan perubahan terhadap besar modal anggaran dasar ya, modal anggaran dasar maksudnya. Jadi harus melakukan perubahan besar modal dasar. Kemudian mengenai pengurangan modal ditempatkan atau disetor. Mengenai pengurangan modal disetor atau ditempatkan ini juga harus dilakukan perubahan anggaran dasar. Misalnya ini terjadi untuk berhasilan atau keberlanjutan atau keberlangsungan suatu perusahaan, misalnya perusahaannya hampir pilot atau gimana. Jadi mereka untuk menekan gimana pengeluaran pendapatannya lebih efektif, jadi mereka harus mengurangi modalnya dari ditempatkan di sektornya agar bisa seimbang dan bisa perusahaan tersebut terus berlangsung dan berlanjut. Kemudian mengenai status dari perusahaan itu sendiri. Status perusahaan ini ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Ini biasanya berhubungan dengan pasar modal. Jadi teman-teman baca juga peraturan mengenai pasar modal, karena suatu perusahaan terbuka bisa go public. Jadi kalau mau berubah status jadi terbuka, ya baca apa aja persyaratannya di dalam aturan pasar modal. Terus mengenai itu kalau ya kata sebaliknya, yang terbuka kalau kira-kira persyaratannya udah nggak cukup lagi buat mereka go public, mereka bisa jadikan statusnya menjadi tertutup. Setelah itu kita mengenai
perubahan anggaran dasar yang hanya cukup memerlukan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut kepada menteri, yang hanya cukup dengan surat pemberitahuan aja tanpa persetujuan menteri. Yang merupakan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar itu, pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar pada menteri itu berupa mengenai identitas para pendiri, direksi, komisaris, pemegang saham beserta pembagian sahamnya, peralihan sahamnya. Yang poin-poinnya itu diantaranya perubahan direksi, komisaris, peralihan saham, perubahan nama pemegang saham, pengangkatan kembali direksi dan komisaris, kalau ada mengenai identitas para organ-organ di dalamnya itulah. Misalnya kalau ada perubahan komisarisnya dan pembagian sahamnya, mengenai direksi dan komisarisnya yang berganti dan pengangkatannya kembali, terus mengenai perubahan alamat lengkap perseroan, dan itu semua hanya cukup dengan diberitahukan saja atau dilaporkan saja kepada menteri itu mengenai data perubahan data perseroan, cukup hanya dengan, dan itu dituangkan hanya dalam bentuk surat pemberitahuan dari menteri saja, bukan tidak ada surat keputusan menterinya, SK-nya. Yang ada surat keputusan menterinya atau SK-nya itu adalah perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan menteri, belum ada surat keputusan menterinya. Jadi teman-teman jangan salah kaprah lagi dalam menilai sesuatu hal. Itu tuh bukan sebenarnya bukan kesalahan sih ya, tapi salah pemikiran ya, nggak tahu mana yang perubahan, mana yang kalau bentuk perubahan itu seperti perubahan yang memerlukan persetujuan menteri itu seperti ini, yang tidak memerlukan, yang cukup hanya pemberitahuan aja seperti ini. Jadi kalau teman-teman hanya cuman merubah nama direksinya aja, ya itu cuman surat pemberitahuan, bukan dalam persetujuan menteri. Dan itu tuh ada poin-poin untuk kita pun sebagai notaris menginputnya pun ada poinnya, yang masuk ini, yang masuk ini gitu. Dan itulah uraian singkat dari aku. Mudah-mudahan teman puas. Kalau ada kurang lebihnya teman-teman baca aja. Mungkin aku sebagai manusia juga banyak kurangnya. Semuanya diatur di undang-undang perusahaan, undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.